Kalaulah Allah sudah menghendaki virus corona itu sampai ke kita, itu kan, meskipun kita pakai baju Iron Man, beji, kalau sudah sampai saja. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, sekalipun kita hidup dalam lingkungan di Wuhan sekalipun, ya tidak akan sampai kepada kita. Gitu. Mari kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, karena sekarang marak juga virus ini. Ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Don't panik, jangan panik lah. Gitu. Kita tetap senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mati korban corona di Indonesia ada berapa? Belum ya? Belum ada. Tapi yang mati korban narkoba di Indonesia 2019 40 sampai 50 orang per hari. Jadi bahaya mana? Itu kan. Korban kekerasan rumah tangga setiap hari ada berapa? Itu. Ya, coba dicek saja di Komnas HAM. Komnas HAM anak, silakan cek. Lebih banyak lagi. Nah, bukan berarti kita meremehkan, tapi kita tetap waspada karena kita masih makom asbab. Jangan sampai meninggalkan asbab. Kalau meninggalkan asbab namanya kebodohan. Mesti kita juga waspada. Dokter-dokter sudah memberikan saran bagaimana kita bisa terhindar, laksanakan itu. Bukan percaya kepada dokternya. Kalau percaya kepada dokternya namanya syirik. Itu al-i'timadu bil asbab syirkun wa tarkuha jahlun. Kita percaya kepada makhluk, kepada asbab namanya kemusyrikan. Tapi kita meninggalkan ikhtiar, meninggalkan asbab itu adalah sebuah kebodohan. Yaitu kita ikuti saran orang-orang yang ahli dalam bidangnya, tapi bukan berarti kita percaya 100% sama dia, bukan. Gitu. Misalkan kita sakit gigi, datang ke dokter, dikasih obat, pasti sembuh, ternyata enggak sembuh-sembuh, lalu marah-marah sama dokter, terbalik itu dokter obatnya enggak manjur. Emang yang punya sembuh itu obat. Ketika kita mengatakan itu syirik letik, Pak, syirik itu. Karena yang punya sembuh itu siapa? Allah. Oh, kalau begitu saya tidak akan pernah berobat ke dokter, karena yang punya sembuh adalah Allah Azza wa Jal. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan sakit gigi saya. Itu namanya orang bodoh. Itu namanya kebodohan. Sekali lagi, al-i'timadu bil asbab syirkun wa tarkuha jahlun. Kita mesti berikhtiar, tapi goyatur roja kita kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Lanjut. Wa sa'altani anil ikhlas, dan engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, bahwa Anda menjadikan seluruh amaliyahmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Istri Anda masak banyak setiap hari, ternyata dihidangkan bukan untuk Anda. Kira-kira Anda marah nggak? Mana masak kersahai orang tadi beredahar. Kan ngamak begitu ya. Ya Allah. Nah, menjadikan seluruh amaliyah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kan Anda beramal hanya untuk anak dan istri. Kan kita bekerja menafkahi anak istri, perintah siapa? Allah Azza wa Jalla. Jangan salah, itu jihad besar juga. Menafkahi anak istri itu jihad besar. Gitu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pernah membuat statement bahwasanya aku lebih baik mati ketika mencari nafkah untuk anak istriku daripada aku mati di medan perang. Itu Umar bin Khattab. Jihad eta. Paraban mama jihad. Eta nafkahan. Eta urakan teh beta. Dosa. Eta. Istri itu titipan dari Allah, enggak ente jaga ya ente nanti akan didakwah oleh Allah. Kenapa enggak kau jaga? Kenapa istrimu dibiarkan berkeliaran? Nanti jadi jayus, membiarkan ridho istri melakukan maksiat. Tidak boleh. Dijaga, nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yartaha qalbuka bimahamidin nas, dan kamu tidak merasa senang dan hatimu tidak merasa bahagia ketika manusia memuji kamu. Itu ikhlas. Dipuji ya biasa saja. Bukti puji, oh saya, itu bukan dia lagi takabur itu. Wala tubaliya bimadammatihim, dan dia tidak peduli dengan ejekan caci maki orang. Bisa jadi caci maki orang itu atau kritikan orang itu sebagai teguran
petunjuk dari Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki aib kita, untuk memperbaiki kekurangan kita. Allah menggunakan makhluknya untuk mengingatkan kita. Husnudon saja, biasa saja. Kita tidak peduli dengan pujian manusia, dan kita juga kita tidak senang dengan pujian manusia, tidak bahagia, nggak tiba-tiba langsung ketika dipuji dapat uang banyak, gitu kan. Ketika dipuji tiba-tiba menjadi jenderal, enggak, gitu kan. Lalu ketika dihina pun nggak tiba-tiba langsung mati, enggak. Kamu dasar kelakuan dihina sama orang, tiba-tiba langsung keluar darah, mati besoknya. Enggak juga kan, biasa saja, biasa. Seperti tukang parkir, datang mobil mewah, biasa-biasa saja. Enggak tiba-tiba ada tukang parkir lalu dia jumawa, hebat mobil saya. Tukang parkir bener atau tukang parkir bohong itu? Nah, normal atau enggak normal? Nah, normal kan. Ketika mobil mewahnya tersebut pergi, enggak sedih juga. Jangan sampai tukang parkir ada mobil mewah yang dititipkan ke dia, lalu mobilnya dibawa pulang lagi yang punyanya, lalu sedih, kok kosodan didinya, tong dibawa deh, itu bisa. Karena itu titipan datang biasa saja, pergi pun biasa saja. Tapi yang jadi catatan, mobil itu menjadi titipan bagi kita, mesti dijaga. Ketika sepian rusak, siapa yang ditanya? Kita. Kenapa kamu menjaga tidak? Kenapa diamanati, dititipi mobil tidak bisa dijaga? Kita akan dihisab. Umur kita, kesehatan kita, mata kita dengan melihatnya, telinga kita dengan mendengarnya, kolbu kita dengan berpikirnya, tangan kita dengan merabanya, kaki kita dengan melangkahnya, dibawa kemana melangkahnya, dipakai apa melihatnya. Kullun ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya pasti akan dipertanyakan. Wa'lam, solusi, ketahuilah olehmu, anna riya, kenapa muncul riya di dalam hati kita? Wa'lam anna riya ayatawalladu min ta'zimil khalqi. Riya itu disebabkan karena muncul dalam hati kita mengagungkan kepada makhluk, menganggap agung kepada manusia, sehingga kita ingin senantiasa ditilai oleh manusia itu. Akhirnya itu. Bagaimana obatnya? Wa alajuhu antarahum musakharina tahtal qudrati. Obatnya adalah maka kita harus punya keyakinan bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini, seluruh manusia yang kita lihat ini, dia tunduk dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla, semuanya. Tapi sekali lagi, bukan berarti meninggalkan etika. Takunu takriman wala takunu ta'ziman. Anda boleh memuliakan, tapi Anda tidak boleh mengagungkan. Itu. Tetapi tetap, karena gara kata Imam Ghazali, semuanya tunduk di bawah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tinggal hormat kepada orang yang lebih tua, kita tinggal hormat kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Tidak seperti itu juga. Ya. Artinya kita menghilangkan rasa agung dari diri manusia yang kita lihat, tapi kita tidak meninggalkan takriman, memuliakan atau saling menghormati. Seperti itu. Solusi pertama, kita punya keyakinan bahwa seluruh makhluk yang ada di depan kita, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya tunduk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Musakharina tahtal qudrah. Tunduk dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tahsabuhum kal jamadati fi adamil qudrati, fi adami qudrati isolir rahati wal masyaqqati. Dan kamu harus memiliki keyakinan mereka itu seolah-olah seperti benda mati saja. Kok dianggap benda mati padahal dia hidup? Maksudnya bi adami qudrati isolir rahati wal masyaqqati, sama-sama tidak bisa mendatangkan ketentraman dan penderitaan. Ya kan? Ini meja tidak bisa mendatangkan kesenangan, tidak mendatangkan. Sama-sama saja dengan menganggap kita kepada manusia. Nah, ketika manusia memberikan ketentraman kepada kita, ingatlah bahwa itu semuanya adalah qudrat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menyembah itu, menyembah orang yang memberikan kesenangan kepada kita, karena mereka tidak bisa memberikan kesenangan kepada kita kalau Allah tidak menghendaki itu semuanya, kalau Allah tidak memberikan kuasa itu semuanya. Nah, sekali lagi, bukan berarti kita harus tarkul adab, tetap kita punya etika. Tujuannya untuk apa menganggap seperti itu? Tujuannya litakhluso min muraatihim, agar kita terlepas, litakhluso, agar kita bersih, agar engkau bersih, terlepas min muraatihim, dari perbuatan riya dari manusia, ingin dilihat oleh manusia.
Tapi wa mata tahsabhum, selama Anda menduga menyangka kepada manusia itu zawi kudratin au iradatin, bahwa manusia memiliki kekuasaan dan kehendak mandiri, la yab'adu an karya, maka Anda tidak akan pernah terhindar, maka Anda tidak akan pernah jauh dari riya. Kalau kita punya keyakinan bahwa manusia punya kudroh dan iradat secara mandiri. Manusia punya kuasa karena diberikan kuasa oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia punya keinginan karena Allah memberikan keinginan kepada manusia. Tuh. Selama kita masih menganggap manusia memiliki kudroh mutlak, selama kita menganggap bahwa manusia memiliki idradah mutlak, maka kita pasti dalam beramal akan selalu diiringi dengan riya dan takabur dan sebagainya. Tuh. Selesai tentang kriteria tasawuf. Masuk kepada haram menceritakan pengalaman spiritual. Jam berapa ya Isya teh? 5 menit lagi ya. Untuk persiapan sholat Isya saja. Insya Allah untuk malam Jumat yang selanjutnya, mungkin malam Jumat pertama lagi, kita lanjutkan kepada tentang haram menceritakan pengalaman spiritual kepada orang lain karena akan menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan yang kita kaji pada saat ini menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Azza wa Jal, juga untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, zahir batin, ngeunah nyawa, betah jasad, nu disuprih cager bager. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.